Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait perkembangan pemukiman pusat kota Purworejo yang terdiri dari saya sendiri, saya Sarkorima Krisna Suci, Hadil Anugrah, dan Safira Krismonita Aprilia. Pusat kota Purworejo merupakan salah satu pusat kota yang masih menyimpan bentuk lamanya sebagai pusat kota Jawa. Perkembangan kota dan urbanisasi yang terjadi di pusat kota belum banyak merubah morfologi pusat kota. Terlihat dari struktur kotanya yang terbentuk dari pola jalan dan juga letak bangunan-bangunan kuno yang masih banyak terdiri di dalam pusat kota. Pusat kota Purworejo terbangun pada masa penjajahan Belanda dan membentuk historik urban area, merupakan karakteristik utama yang sekaligus juga menjadi kekuatan untuk pusat kota. Terlihat pada denah di samping, keutuhan struktur pusat kota beserta bangunan-bangunan di dalamnya membentuk dua historik urban area, yaitu bangunan kolonial dan pecinan. Untuk urban area 1 adalah bangunan kolonial dan urban area 2 adalah pecinan. Purworejo merupakan daerah yang dulunya bernama Pagelan pada masa kerajaan Medang Kamulan yang merupakan kerajaan tertua di Jawa. Pada masa pemerintahan kerajaan Mataram, Pagelan merupakan bagian dari wilayah kerajaan Mataram. Dan pada masa itulah Tanah Brengkelan merupakan cikal bakal pusat kota Purworejo dibuka untuk pertama kalinya oleh Kiai Ageng Brengkel. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, sebagian besar wilayah Pagelan merupakan bagian dari Kasunan Surakarta Hadiningrat. Pada masa Perang Diponegoro, Tanah Pagelan merupakan daerah pertahanan sekaligus markas pasukan Diponegoro. Pada masa pemerintahan Bupati Cokronegoro I, itulah dimulai pendirian pusat kota dengan menganut konsep kota Mandala, yaitu menyerupai tata kota kadipaten di Kerajaan Mataram. Sebuah kota terdiri dari beberapa komponen inti yaitu rumah bupati atau kedaton, bangunan ibadah masjid, alun-alun di depan pendopo, penjara, dan kantor-kantor lainnya, serta pasar. Pembangunan juga banyak dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda karena selain sebagai pusat pemerintahan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Belanda, di mana Purworejo kala itu dijadikan sebagai calon ibu kota Hindia Belanda. Di samping saya terdapat peta Kabupaten Purworejo pada masa prakolonial, di mana pembangunan pusat kota yang akan dibangun menjadi calon ibu kota Hindia Belanda. Di samping saya terdapat peta yang sudah dibangun menjadi pusat kota. Di area warna biru dijadikan kawasan pecinan pada tahun 1820-an. Awalnya adalah padang rumput yang sekarang menjadi pemukiman sangat padat karena seluruh komunitas Cina di Purworejo dijadikan satu pada kawasan tersebut. Untuk area merah, kawasan kolonial mulai sejak tahun 1700-an, tetapi pembangunan sebagai pusat pemerintahan dimulai tahun 1820-an. Untuk zonasi sendiri terlihat untuk warna biru dijadikan kawasan pemerintahan, sedangkan warna ungu kawasan pendidikan, merah kawasan pemukiman kolonial, dan hijau kawasan pemukiman pecinan. Kawasan pecinan. Jajaran ruko-ruko bergaya Tiongkok berdiri memanjang di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang menjurus ke pasar tradisional Baledono. Kawasan membentang sepanjang 964 meter yang tidak begitu luas. Orang-orang Tiongkok masuk ke Purworejo pada abad ke-18 Masehi dengan sebutan komunitas Bong Payang, merupakan pelarian geger pecinan dari Batavia tahun 1740. Pada tahun 1829 terdapat instrik politik dengan kolonial, sehingga mengharuskan masyarakat Tionghoa dimukimkan pada suatu kawasan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, agar pergerakannya terpantau oleh pemerintah kolonial. Bisa dilihat di gambar, terdapat beberapa ruko di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang menjurus ke pasar tradisional Baledono.
Pada masa kolonial, kawasan pecinan ini dinamai Chinese Kampastat. Dan sekarang kawasan pecinan ini padat akan ruko-ruko milik orang Tionghoa. Ujung permukiman terdapat pasar tradisional dan belakang pasar terdapat kelenteng Tionghoe Kiong yang dibangun tahun 1888 untuk tempat beribadah orang Tionghoa. Nah, ini jalan pada foto jalan pada zaman dulu pada tahun 1888. Pasar Baledono, simbol perekonomian Purworejo. Adanya pasar ini sejak abad ke-18 menjadi alasan permukiman Tionghoa karena sumber pencaharian mereka sebagai pedagang. Sejak tahun 1880-an, bermunculan orang Tionghoa dari Semarang dan Solo bermukim di Purworejo, sehingga kawasan sekitar menjadi sangat padat. Nah, di gambar sebelah kiri itu pasar Baledono tempo dulu. Lalu pada tahun 2013 terjadi kebakaran dan sekarang sejak tahun 2017 pasar Baledono sudah dibangun menjadi gambar yang di sebelah kanan. Pendirian pusat kota dengan menganut konsep kota mandala. Alun-alun menjadi pusat dikelilingi bangunan penting seperti pendopo, kediaman bupati, kantor jaksa, pengadilan, kantor pos, masjid kauman. Adanya sejarah perkembangan Islam kala itu dan gereja, serta bangunan penting pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dari peta tersebut dapat terlihat lokasi-lokasi di mana Masjid Kauman, kediaman bupati, alun-alun, pendopo, dan gereja GBIP terletak. Tidak ada perubahan struktur bangunan dan jalan. Bangunan-bangunan tersebut masih sama hingga sekarang. Tidak ada perubahan. Pada awal 1900-an, fungsi bangunan mulai beralih. Pada masa kolonial masih banyak lahan kosong berupa padang rumput. Mulai tahun 2000-an lahan kosong tersebut sudah bermunculan rumah-rumah sehingga permukiman mulai padat. Dan di gambar peta sebelah kiri menunjukkan pusat kota semasa prakolonial. Kemudian di sebelah kanan menunjukkan peta pusat kota di zaman sekarang. Walaupun banyaknya pembangunan rumah-rumah pribumi di tahun 2000-an, namun pembangunan tersebut mengikuti karakteristik bangunan kolonial, terlihat pada atap dan pintu jendelanya. Kemudian ada alun-alun Purworejo. Alun-alun ini memiliki luas 250 meter persegi dan menjadi alun-alun kota tradisional terluas di Pulau Jawa yang pernah dibangun. Dan alun-alun ini menjadi pusat segala kegiatan dan tempat berkumpul masyarakat. Kemudian ada kediaman bupati. Pada tahun 1878 mengalami kerusakan dan di tahun 1992 direnovasi dengan bantuan dari Burger League Open Air Weekend menggunakan gaya Indies Empire Style. Ini bermaksud untuk menundukkan kuasa pemerintahan pribumi dengan kolom-kolom yang besar di beranda depannya sebagai wujud kekuasaan Belanda terhadap pribumi pada saat itu. Kemudian kediaman bupati beralih fungsi menjadi kantor bupati. Mulai dibangun gedung Sekda Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada juga kantor jaksa, Dijaksan Kantor dalam bahasa Belanda. Kemudian sudah beralih fungsi menjadi Satlantas Purworejo yang sebelumnya pernah menjadi Polres Purworejo. Kemudian ada kantor pengadilan yang dalam bahasa Belanda Landre Decret Bull Kantor yang terletak seperti di gambar. Kemudian ada Masjid Agung Purworejo atau Darul Mutakin yang berada di sisi barat alun-alun, dibangun pada tahun 1834 yang sampai sekarang tidak ada perubahan untuk arsitektur sama sekali dan menggunakan arsitektur tradisional Jawa dengan atap yang memiliki bentuk tumpang tiga dengan mustaka puncak di atasnya, lalu ada 4 tiang sokoguru dan
dan umpak bekas yoni peninggalan masa klasik, dan ada 12 tiang Sokorowo. Kemudian yang berikutnya ada pendopo. Pendopo ini dibangun pada tahun 1828. Pendopo ini dibangun dengan arsitektur tradisional Jawa, berada di sisi utara dengan maksud menghadap selatan. Dalam konsep kosmologi Jawa, di selatan terdapat sumber Hindia atau dipercaya menjadi kediaman Nyi Roro Kidul. Hal tersebut juga dimaksud untuk tidak membelakangi Keraton Surakarta. Kemudian ada Paseban merupakan tempat para tamu bupati menunggu bertemu bupati sebelum diizinkan. Dulunya hanya berbentuk joglo. Tepat di depan pendopo di sisi utara alun-alun. Tidak diketahui tahun berapa bangunan ini diberi tiang dan diberi dinding, dan menjadi sekretariat orari mulai tahun 2019. Kemudian direnovasi kembali menjadi bentuk yang seperti dulu, dengan hanya memiliki tiang dan atap yang masih sama seperti dulu. Berikutnya kemudian ada kantor pos. Kantor pos ini sudah ada di masa kolonial, dan tidak diketahui kapan bangunan ini dibuat. Untuk renovasi, bangunan ini sudah diubah di bagian fasad bangunannya. Gereja GPIB. Gereja ini dibangun tahun 1879 di sisi timur alun-alun. Dibangun dengan aliran neogotik yang terlihat pada jendela kaca berbentuk jarum. Itulah Indiskrek, tempat di mana orang-orang Belanda menganut agama Kristen Protestan. Gereja ini dibangun kekuasaan pemerintah kolonial sebagai pusat zending di Jawa. Gedung SMP Negeri 2 Purworejo berada di Jalan Purworejo Salaman, belakang kantor pos. Dulunya adalah bangunan sekolah juga yang bernama Le Grec Europe School. Gereja Santa Perawan Maria. Gereja Katolik ini dibangun tahun 1927, satu-satunya bangunan kolonial di Purworejo yang dibangun oleh arsitek profesional. Rancangan gedung oleh arsitek Louis Vermonten Kuipers dari biro termasyhur dari Batavia waktu itu. Setelah itu didesain lagi oleh arsitek Zeni Militer dan pemborong dari Tionghoa BOW. Di peta ini dapat dilihat di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo terdapat di mana tempat pendidikan, permukiman, dan pemerintahan. Berikut rumah perwira militer dari zaman dulu dan sekarang yang sudah beralih fungsi. Gedung DPRD Purworejo. Nah, letaknya bisa dilihat di peta. Gedung SMP Negeri 4 Purworejo pada abad ke-20 merupakan bangunan pendidikan juga bernama Charles Holland Javanese School. Nah, letaknya berada di peta, bisa dilihat. Gedung Kesenian Sarwo Edi Wibowo pada tahun 1930 adalah bioskop Bagelan. Pada sekitar tahun 2013-an mulai dibangun ulang menjadi gedung kesenian. Bentuknya pun sudah tidak sama lagi. Nah, yang di sebelah kiri atas itu gambar pada tahun 1930, dan yang di bawah itu pada tahun 2013-an. Lokasinya bisa dilihat di peta. Yang sering digunakan pada rancangan pintu dan jendela adalah tata susun bentuk-bentuk persegi, seperti terlihat pada gambar-gambar di bawah, yaitu di lubang ventilasi berbentuk persegi, jendela, kemudian pintu berbentuk persegi semua. Gaya arsitektur Indis juga mempengaruhi elemen pintu, jendela, dan lubang angin. Jenis pintu utama yaitu pintu ganda, dan ada yang menggunakan pintu rangkap ganda. Nah, pintu-pintu pada zaman kolonial dulu itu menggunakan pintu yang ganda atau pintu rangkap ganda. Bisa dilihat di gambar untuk keterangannya. Kemudian di sepanjang jalan Maijen Sutoyo, yaitu di daerah pemerintahan, bangunan yang pertama itu ada
gedung SMPN 1 Purworejo. Dulunya bangunan ini adalah sama, yaitu sekolah yang bernama Hidden Indies School. Kemudian ada juga bangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah. Dulunya adalah rumah insinyur pengairan Belanda. Berikutnya ada kantor Dispektorat. Bangunan ini dulunya adalah bangunan irigate atau bangunan pengairan. Berikut peta pusat kota Purworejo di area sepanjang Jalan Ki Mangun Sarkoro, di mana menjadi 2 area pendidikan dan pemukiman. Pada area ini banyak ditemukan rumah-rumah dengan bentuk seperti gambar di samping. Di sepanjang Jalan Saptamarga pada masa kolonial berfungsi sebagai rumah huni para bintara, dan sekarang kondisinya tidak terawat. Di depan Wisma Atlet sendiri terdapat gedung SMA Negeri 7 Purworejo. Dulunya adalah sekolah yang sangat kondang pada masanya, disejajarkan dengan ITB, bernama Hogre Kwek School Purworejo. Selanjutnya, peta pusat kota Purworejo di sepanjang Jalan Saptamarga yang dijadikan sebagai area pemukiman. Pada area ini banyak Wisma Atlet, dulunya adalah rumah-rumah pejabat kolonial. Di seberang jalan, di depan rumah hunian, terdapat rumah sakit DKT. Sekarang hanya bangunan kosong. Dulunya adalah rumah sakit militer yang dikhususkan untuk orang-orang Eropa saja. Gedung Blokhuis, rumah kubu tempat strategi pertahanan Pulau Jawa oleh Komisaris Jenderal J. van den Bosch, sekarang hanya bangunan kosong. Letaknya sendiri berada di belakang rumah sakit DKT. Sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di peta dengan warna kuning itu merupakan Jalan Urip Sumoharjo. Banyak ditemukan rumah-rumah dengan bentuk seperti ini di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Pada masa kolonial berfungsi sebagai rumah huni para opsi militer berpangkat kapten. Mulai di tahun 2020 ini sudah diperbaiki. Walaupun bangunan cagar budaya, sekarang difungsikan sebagai tempat usaha. Nah, berikut gambar-gambar rumah militer tadi yang setelah dibenahi. Gambar berikut menunjukkan sekarang rumah-rumah tersebut setelah menjadi tempat usaha seperti tempat cuci mobil, kafe, dan sebagainya. Ciri-ciri bangunan kolonial. Gaya arsitektur Indis yang sangat mencolok pada bangunan terlihat pada bentukan atap, yaitu atap perisai. Jenis atap ini digunakan sejak tahun 1902 pada rumah-rumah Hindia Belanda. Atap perisai cenderung memiliki ketinggian yang tinggi. Ketinggian atap ini merupakan penyesuaian pada iklim tropis. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, rumah semasa zaman kolonial itu menggunakan atap perisai. Gaya arsitektur Indis juga mempengaruhi elemen pintu, jendela, dan lubang angin. Jenis pintu utama yaitu pintu ganda, dan ada yang menggunakan pintu rangkap ganda. Nah, pintu-pintu pada zaman kolonial dulu itu menggunakan pintu yang ganda atau pintu rangkap ganda. Bisa dilihat di gambar untuk keterangannya. Yang sering digunakan pada rancangan pintu dan jendela adalah tata susun bentuk-bentuk persegi, seperti terlihat pada gambar-gambar di bawah, yaitu di lubang ventilasi berbentuk persegi, jendela, kemudian pintu berbentuk persegi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Harlan Nugra, kemudian ada Kaisar Krisna, kemudian ada Safira Krismonita. Jika ada perkataan kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.